Halo pemirsa, program Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkait peristiwa dan juga isu global yang terjadi dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, berikut kita awali Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut gencatan senjata dengan Iran saat ini dalam kondisi life support. Hal itu disampaikan setelah ia menolak respons terbaru dari Teheran yang dinilai tidak memenuhi tuntutan terkait isu program nuklir. Dalam pernyataannya di Washington, Donald Trump menyebut proposal yang diajukan Iran sebagai piece of garbage atau sampah karena tidak memuat konsesi terkait program nuklir Iran. Trump menegaskan, Amerika Serikat tetap menuntut agar Iran tidak memiliki senjata nuklir dan menilai respon terbaru Teheran tidak menunjukkan komitmen ke arah tersebut. Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Diagnostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. Sebelumnya, Iran sempat menyetujui secara lisan untuk mengizinkan Amerika Serikat membantu mengambil uranium yang telah diperkaya tinggi. Menurut Trump, ketentuan ini juga tak lagi tercantum dalam proposal tertulis terbaru yang disampaikan Teheran. Kondisi ini memicu kekhawatiran internasional bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dapat kembali runtuh dan memperluas konflik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Iran dilaporkan tetap menuntut pencabutan sanksi, penghentian blokade, dan pengakuan atas kedaulatan mereka di Selat Hormuz sebagai bagian dari proses negosiasi. Pengamat menilai kebuntuan diplomatik ini berisiko memperburuk stabilitas global, termasuk pasar energi dunia, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, ketegangan di Selat Hormuz masih berlangsung meski sejumlah kapal mulai kembali melintasi jalur strategis tersebut. Amerika Serikat mengklaim telah mengawal kapal dagang, namun Iran membantah pernyataan tersebut. Sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz di tengah pembatasan akses yang masih berlaku. Komando Pusat Amerika Serikat, US Central Command, menyatakan telah mengawal 2 kapal dagang berbendera Amerika melintasi selat tersebut. Menurut pernyataan resmi, kapal perang perusak berpemandu rudal milik Angkatan Laut Amerika Serikat turut mendukung operasi tersebut. Langkah ini disebut sebagai upaya awal untuk memulihkan lalu lintas perdagangan di jalur strategis global. Namun, pihak Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC membantah klaim dari pihak Amerika dan menyebut hal tersebut tidak benar. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Keputusan itu diambil setelah Iran menyatakan akan menutup Selat Hormuz bagi negara yang dianggap tidak bersahabat. Kondisi ini merupakan dampak lanjutan dari eskalasi konflik sejak akhir Februari lalu, saat operasi militer bersama Amerika Serikat dan Israel menargetkan Iran. Meski gencatan senjata telah diberlakukan, proses diplomasi antara kedua pihak masih belum menunjukkan kemajuan signifikan. Situasi di kawasan Teluk pun masih dipantau ketat, mengingat pentingnya Selat Hormuz bagi distribusi energi dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dikabarkan akan berlangsung di tengah memanasnya konflik Iran yang kini menjadi isu utama dalam hubungan kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing pada 13 hingga 15 Mei 2026 dan bertemu Presiden China Xi Jinping dalam agenda pertemuan bilateral. Para pengamat menilai konflik Iran dan gangguan di Selat Hormuz akan menjadi salah satu topik paling sensitif dalam kunjungan kenegaraan ini. China selama ini diketahui sebagai salah satu pembeli terbesar pasokan minyak Iran.
sehingga ketegangan di kawasan Timur Tengah dinilai langsung berdampak pada kepentingan energi dan ekonomi Beijing. Presiden Trump sebelumnya menyatakan berharap China dapat membantu mendorong pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran penting bagi distribusi minyak dunia yang saat ini terganggu akibat konflik. Sejumlah pengamat juga menilai, meski Washington dan Beijing sama-sama berkepentingan menjaga stabilitas kawasan, keduanya memiliki perbedaan arah pandangan terkait cara menyelesaikan konflik dengan Iran. Pertemuan ini juga dinilai akan membahas isu-isu lain termasuk hubungan dagang, keamanan kawasan, dan persaingan strategis antara dua negara adik kuasa tersebut. Saat ini dunia internasional menantikan hasil pertemuan Trump dan Xi Jinping yang dinilai dapat memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, laporan dokumentasi terbaru dari Selat Hormuz menunjukkan ribuan kapal tertahan. Laporan menyebut sekitar 2.000 kapal tertunda pergerakannya akibat pembatasan yang diberlakukan. Rekaman terbaru menunjukkan sejumlah besar kapal berlabuh dan menunggu untuk melintasi Selat Hormuz. Di tengah ketidakpastian situasi keamanan di kawasan tersebut. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran paling penting di dunia bagi distribusi energi global, khususnya untuk pengiriman minyak dan gas ke berbagai negara. Laporan menyebut sekitar 2.000 kapal tertunda pergerakannya akibat pembatasan yang diberlakukan serta meningkatnya resiko keamanan di perairan tersebut. Situasi ini terjadi di tengah sinyal diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut mendekati kesepakatan, meski negosiasi masih berlangsung dan belum mencapai titik akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan kesiapan untuk mengakhiri ketegangan jika kesepakatan tercapai, namun tetap memberikan peringatan tegas terkait opsi militer. Namun ia juga mengingatkan kemungkinan eskalasi militer jika perundingan gagal, dengan dampak yang berpotensi meluas ke kawasan sekitar. Hingga saat ini, situasi di Selat Hormuz masih menjadi perhatian dunia, mengingat dampaknya terhadap pasar energi global dan potensi gangguan terhadap rantai pasok internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Cina menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap infrastruktur minyak di Uni Emirat Arab dan insiden di Selat Hormuz. Beijing mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata menyeluruh untuk mencegah meluasnya konflik di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis waktu setempat, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait serangan yang menargetkan infrastruktur minyak di Fujairah dan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Lin Jian menegaskan, Cina selalu mendorong agar kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara Teluk dihormati. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan target non-militer. Sebelumnya, otoritas Uni Emirat Arab melaporkan 3 orang terluka dan terjadi kebakaran di kawasan industri minyak Fujairah akibat dugaan serangan drone yang disebut berasal dari Iran. Otoritas juga melaporkan adanya upaya serangan drone terhadap kapal tanker nasional milik ADNOC saat melintasi Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah India menyatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan keluarnya 11 kapal dari Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. India juga kembali menyoroti isu terorisme lintas batas yang dikaitkan dengan Pakistan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, pada Jumat 8 Mei menyatakan India berhasil memastikan 11 kapal keluar dengan aman dari Selat Hormuz. Sementara itu, 13 kapal lainnya dilaporkan masih dalam pemantauan di kawasan Teluk. India disebut terus berkoordinasi dengan otoritas Iran agar seluruh kapal dapat melanjutkan perjalanan menuju India. As a result of forward movement and our diplomatic engagement and conversation with the Iranians, we've had so far 11 Indian ships which have exited the Strait of Hormuz. 13 ships continue to be there. We continue to be in touch with Iranian authorities so that the remaining ships can also cross Strait of Hormuz and come to India, which is their destination. Dalam konferensi pers yang sama, Jaiswal juga mengkritik Pakistan terkait dugaan dukungan terhadap aksi terorisme lintas batas. Pernyataan itu disampaikan saat India memperingati 1 tahun operasi Sindur yang diluncurkan, menyusul serangan teror di Pahalgam pada 22 April 2025.
Serangan tersebut menyebabkan 26 orang tewas dengan mayoritas merupakan wisatawan dan peziarah Hindu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan evakuasi sebuah drone yang ditembak jatuh di kawasan Selat Hormuz. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya situasi antara Teheran dan Washington, meski kedua pihak dikabarkan semakin dekat menuju kesepakatan. Iran merilis rekaman video yang disebut menunjukkan proses evakuasi drone yang jatuh di perairan Strait of Hormuz. Dalam video, drone yang mengalami kerusakan terlihat diangkut dari sebuah kapal ke atas kendaraan. Sebelumnya, unit pertahanan udara Iran mengklaim berhasil mencegat dan menembak jatuh drone pengintai yang disebut bersifat musuh. Sementara, media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran melaporkan suara ledakan dan aktivitas pertahanan udara terdengar di Pulau Hormuz dan Qasem. Situasi ini terjadi di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan penghentian sementara operasi Project Freedom, yaitu misi pengawalan kapal di Selat Hormuz. Meski demikian, Washington menyatakan 2 kapal dagang berhasil melintasi jalur tersebut dalam pengawalan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengkritik operasi tersebut dan menyebutnya sebagai Project Deadlock. Hingga saat ini, diperkirakan sekitar 2.000 kapal masih tertahan di Selat Hormuz, di tengah pembatasan yang diberlakukan Iran dan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga Iran turun ke jalan-jalan di Teheran dan kota Bojnord untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah Iran. Aksi ini terjadi menyusul serangan terbaru yang dilakukan militer Amerika Serikat terhadap target yang diklaim berkaitan dengan fasilitas militer Iran. Laporan media setempat menunjukkan ribuan warga memadati jalanan di Teheran dan Bojnord sambil mengibarkan bendera Iran dan menyampaikan dukungan kepada pemerintah. Aksi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Aksi ini terjadi menyusul serangan terbaru yang dilakukan militer AS terhadap target yang diklaim berkaitan dengan fasilitas militer Iran. Sebelumnya, Markas Komando Gabungan Iran Khatam Al-Anbiya menyatakan, pasukan Iran menargetkan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di bagian timur Selat Hormuz sebagai bagian dari respon atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Serikat. Pihak Iran menuduh Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 2 tanker minyak Iran serta sejumlah wilayah di pesisir, termasuk Bandar Kamir, Sirik, dan Pulau Kesh. Di sisi lain, militer Amerika menyatakan serangan mereka menargetkan fasilitas militer Iran yang diduga terlibat dalam serangan terhadap pasukan AS. Presiden AS Donald Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran masih berlaku dan menggambarkan serangan terbaru pihaknya sebagai love tap di tengah laporan bahwa kesepakatan antara Washington dan Teheran mungkin segera tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan aksi demonstrasi di Yerusalem pada Sabtu 9 Mei 2026 waktu setempat. Aksi ini diwarnai bentrokan saat para demonstran memprotes kebijakan pemerintah Israel dan operasi militer yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan polisi Israel menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di Jalan Yerusalem. Para pengunjuk rasa terlihat memblokir jalan sambil membawa bendera Israel dan spanduk bertuliskan "Hentikan pembersihan etnis" serta "Nyawa warga Palestina berarti". Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan kritik terhadap operasi militer Israel di Gaza dan menuntut gencatan senjata. Para peserta aksi menyatakan pendudukan dan kekerasan harus dihentikan. Mereka menyerukan masa depan yang aman dan setara bagi semua pihak di kawasan tersebut. I'm here tonight to say "not in our name" with other Israeli Jews and American Jews, people from all around the world who are saying that we have to end the occupation, we have to resist ethnic cleansing, we have to stand in solidarity with Palestinian communities towards a future of safety and equal rights for everyone in this land. We're still protesting against the end of the war because even though Iran, there's no apparent war with Iran now, but still, there's Jordan, there's the West Bank, there's Gaza, there may be Iran again.
and the plan of this government to demolish every constituent of our democracy have never stopped. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes anti pemerintah di Israel yang terus meningkat sejak Perang Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Perang dimulai setelah serangan Hamas ke Israel yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke Gaza melalui serangan udara dan operasi darat. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan puluhan ribu warga Palestina tewas dan ratusan ribu lainnya terluka akibat konflik tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivis pro-Palestina asal Brasil Thiago Avila kembali ke negaranya setelah 10 hari ditahan oleh otoritas Israel. Avila sebelumnya ditangkap bersama ratusan aktivis lainnya saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut menuju Gaza. Thiago Avila tiba di Bandara Internasional Guarulhos, Sao Paulo pada Senin 11 Mei 2026 waktu setempat. Kedatangannya disambut keluarga, pendukung, dan organisasi pro-Palestina yang membawa bendera Palestina serta spanduk dukungan. Dalam keterangannya kepada media, Avila menyebut dirinya dan sesama aktivis Saif Abu Keshek mengalami berbagai bentuk pelanggaran dan menyaksikan penyiksaan selama masa penahanan di Israel. Nesses 10 dias que a gente permaneceu, eu e Saif, espanhol, sueco, de origem palestina, de família palestina. Nesses 10 dias que nós estivemos lá, a gente presenciou torturas, fomos vítimas de todo tipo de violação, mas que ainda assim nem se compara com o que nossos irmãos e irmãs palestinos estavam passando nas celas ao lado nosso. A gente não precisa de mais exemplos para saber que a gente está lidando com um Estado terrorista, que a gente está lidando com um primeiro-ministro que é um criminoso de guerra perseguido pelo Tribunal Penal Internacional por assassinar crianças de fome, que é o caso de Benjamin Netanyahu nesse momento. Thiago Avila dan Saif Abu Keshek termasuk di antara 175 aktivis yang ditahan pasukan Israel. Mereka ditangkap setelah Israel mencegat 22 kapal global Sumut di perairan internasional dekat Yunani pada pekan lalu. Sebagian besar aktivis telah dibebaskan, namun Avila dan Abu Keshek sempat tetap ditahan selama beberapa hari. Penangkapan para aktivis memicu kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia internasional. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, menyebut tindakan Israel sebagai sesuatu yang ilegal dan tidak dapat diterima. Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, juga menyebut penangkapan itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum internasional. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel membantah tuduhan penyiksaan tersebut. Israel menegaskan para tahanan diperlakukan sesuai hukum internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai informasi lainnya masih kami akan sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sorotan Dunia. Kita lanjutkan informasi dari kebakaran besar melanda sebuah pusat perbelanjaan di kota Andiseh, Iran. Api dengan cepat melalap bangunan memicu respons darurat skala besar dari petugas. Kebakaran terjadi di Argavan Shopping Mall yang berlokasi di Andiseh. Rekaman video menunjukkan asap tebal dan api membesar dari dalam bangunan saat petugas berupaya memadamkan kebakaran. Kebakaran dilaporkan terjadi pada sore hari dengan petugas pemadam dari beberapa pos langsung diterjunkan ke lokasi. Seluruh pengunjung dan penghuni mall berhasil dievakuasi tanpa laporan korban terjebak.
سه تا ایستگاه عملیاتی به اضافه ایستگاه کمکی شهرستان شهریار تو محل حاضر هستن. محبوسی فعلا نداره. افرادی که گیر افتاده بودن تخلیه شدن. بچه‌ها مشغول عملیاتن. حریق هم با توجه به اینکه نمای ساختمان کامپوزیت بوده به خاطر همین گسترش پیدا کرده. Respon darurat melibatkan tim pemadam kebakaran, aparat keamanan, serta Palang Merah Iran. Palang Merah Iran mengerahkan 7 tim operasional termasuk unit pencarian dan penyelamatan dengan anjing pelacak. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan mencegah penyebaran ke area sekitar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, insiden menegangkan terekam saat pesawat Turkish Airlines Airbus A330 mendarat di Bandara Internasional Tribhuvan, Kathmandu, Nepal pada Senin pagi. Asap tebal terlihat keluar dari bagian roda belakang pesawat saat menyentuh landasan pacu. Insiden ini memaksa seluruh penumpang dievakuasi darurat keluar dari pesawat. Petugas bandara dan tim darurat segera melakukan penanganan untuk mengendalikan api yang muncul di roda sebelah kanan pesawat. Menurut otoritas bandara, tidak ada laporan korban luka dalam kejadian tersebut. Pesawat yang berangkat dari Istanbul, Turki itu mengangkut 277 penumpang. Akibat insiden ini, Bandara Internasional Tribhuvan sempat ditutup sementara. Sejumlah penerbangan menuju Kathmandu juga mengalami penundaan saat petugas melakukan penyelidikan dan membersihkan landasan pacu. Wakil Presiden Senior Bidang Komunikasi Turkish Airlines, Yahya Ustun, menyatakan inspeksi teknis telah dilakukan oleh tim internal maskapai. Hasil penilaian awal menunjukkan asap diduga berasal dari kerusakan teknis pada pipa hidrolik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah pesawat kecil jatuh dan menabrak bangunan di kawasan Belo Horizonte, Brazil. Kecelakaan tersebut menewaskan 2 orang serta melukai 3 orang lainnya. Pesawat kecil jatuh di kawasan Silveira di wilayah Belo Horizonte, Brazil pada Senin 4 Mei waktu setempat. Menurut otoritas pemadam kebakaran militer Minas Gerais, pilot dan kopilot tewas dalam insiden tersebut, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Informasi awal menyebutkan bahwa pesawat menabrak sebuah bangunan 3 lantai sebelum akhirnya jatuh di area parkir. Seluruh penghuni bangunan dilaporkan telah dievakuasi. Selanjutnya, sejumlah unit apartemen dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat benturan keras, seperti yang terlihat dalam rekaman video yang dirilis oleh pihak pemadam kebakaran. Sebelum kecelakaan terjadi, pilot sempat melaporkan kepada petugas pengatur lalu lintas udara di Bandara Pampula bahwa pesawat mengalami kesulitan saat lepas landas. Tak lama kemudian, pesawat kehilangan ketinggian dan jatuh menabrak bangunan permukiman di Jalan Ilacir Pereira 5. Personel militer turut dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi, sementara tim terkait tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus mulai dievakuasi dari Kepulauan Kanari, Spanyol. 1 penumpang asal Amerika Serikat dilaporkan positif hantavirus tanpa gejala, sementara seorang penumpang asal Prancis mengalami gejala saat penerbangan evakuasi. Pesawat militer dan pemerintah digunakan untuk memulangkan penumpang ke berbagai negara. Otoritas Kesehatan Amerika Serikat menyatakan 1 dari 17 penumpang yang dievakuasi dinyatakan positif hantavirus, namun belum menunjukkan gejala. Setelah tiba di Amerika Serikat, para penumpang akan menjalani pemantauan dan karantina di University of Nebraska Medical Center. Rumah sakit tersebut memiliki fasilitas khusus penanganan penyakit menular yang sebelumnya digunakan untuk pasien COVID-19 dan Ebola. Sementara itu, 5 penumpang asal Prancis diterbangkan ke Paris dengan pengawalan ketat. 1 penumpang dilaporkan mengalami gejala selama penerbangan dan seluruh penumpang langsung diisolasi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelum evakuasi, seluruh penumpang MV Hondius dikawal petugas mengenakan alat pelindung lengkap dan masker pernapasan. We have been repeating the same answer many times. This is not another COVID, and the risk to the public is low. Hingga kini, sedikitnya 5 penumpang yang sebelumnya turun dari kapal dinyatakan terinfeksi hantavirus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Spanyol menegaskan risiko penularan hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius
masih tergolong rendah. Kapal yang terkena wabah ini dijadwalkan berlabuh di Pelabuhan Granadilla, Kepulauan Kanari pada hari Minggu pagi 10 Mei 2026 waktu setempat. Menteri Kesehatan Spanyol Monica Garcia menyatakan pemerintah telah menyiapkan operasi khusus untuk menangani kapal pesiar MV Hondius yang dilanda wabah hantavirus. Dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Marlaska di Madrid, Garcia menyebut operasi ini sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dirinya menambahkan barang bawaan dan jenazah korban tidak akan diturunkan di Kepulauan Kanari, semuanya akan tetap berada di atas kapal bersama sebagian awak. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. Bien, en cuanto a los pasajeros españoles, una vez que lleguen al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde se les realizará una cuarentena preventiva bajo supervisión sanitaria conforme a los protocolos aprobados ayer por la Comisión de Salud Pública. Ya tenemos la ratificación judicial de la orden del Ministerio de aplicación de las medidas de salud públicas que son relativas a esta cuarentena. MV Hondius dijadwalkan tiba di Pelabuhan Granadilla, Kepulauan Kanari pada Minggu dini hari 10 Mei 2026. Setelah berlabuh, kapal akan tetap dikarantina sebelum dikirim ke Belanda untuk proses desinfeksi. Pemerintah Spanyol juga menyiapkan evakuasi warga dari 23 negara dalam operasi yang telah dikoordinasikan bersama Organisasi Kesehatan Dunia dan Uni Eropa. Pihak otoritas juga menyatakan satu warga negara Spanyol yang berada di kapal akan menjalani karantina pencegahan di Rumah Sakit Gómez Ulla. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, total 8 kasus hantavirus telah dilaporkan dengan 6 kasus terkonfirmasi dan 2 kasus probable. 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat wabah tersebut. Wabah ini diduga berawal dari paparan virus saat kapal menjalani pelayaran di Amerika Selatan sebelum bertolak dari Ushuaia pada 1 April lalu. Sejak itu, pelacakan kontak terus diperluas ke berbagai negara setelah sejumlah penumpang turun di Saint Helena sebelum wabah dikonfirmasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan baru untuk Kuba. Dalam konferensi pers di Mexico City, Sheinbaum menegaskan Meksiko akan terus memberikan dukungan kepada rakyat Kuba di tengah meningkatnya sanksi Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan sebuah kapal pembawa bantuan kemanusiaan telah diberangkatkan menuju Kuba pada Senin 11 Mei 2026 waktu setempat. Dalam konferensi pers di Mexico City, Sheinbaum menyatakan Meksiko akan selalu bersikap solider dan menjunjung hubungan persaudaraan dengan negara-negara di dunia, khususnya Kuba. Sheinbaum menegaskan bahwa Meksiko percaya pada prinsip penentuan nasib sendiri suatu bangsa. Karena itu, pemerintah Meksiko menolak segala bentuk blokade terhadap Kuba. El día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y además está en la Constitución de México. La autodeterminación de los pueblos, y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo. Desde el primer momento en 1962 cuando se planteó el bloqueo, con el bloqueo a Cuba. Entonces nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita. Sebelumnya, Meksiko telah mengirimkan lebih dari 3.000 ton bantuan kemanusiaan ke Kuba melalui 4 pengiriman laut. Pengiriman yang diumumkan pekan ini menjadi pengiriman kelima. Pengiriman bantuan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan sanksi dari Amerika Serikat terhadap Kuba. Washington baru-baru ini memberlakukan pembatasan baru terhadap konglomerat militer Gaesa, yang disebut sebagai salah satu pilar ekonomi Kuba. Sanksi juga dikenakan terhadap perusahaan tambang Moa Nikel SA yang terkait dengan industri nikel Kuba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai di sela KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Keduanya juga melakukan jabat tangan dalam konferensi bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.
Pertemuan tersebut digelar dalam rangka KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung pada 6 hingga 8 Mei dengan tema menavigasi masa depan bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan Filipina siap terus memfasilitasi dialog dan kerjasama antara Kamboja dan Thailand. The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menekankan pentingnya menghormati kesepakatan yang sudah ada antara Phnom Penh dan Bangkok. Ia menegaskan Kamboja berkomitmen menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Today we have taken a major step. I am confident that with resolve, determination and sincerity on both sides, we can advance the pursuit of peace for our two countries and for the region as a whole. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyerukan komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan antara kedua negara. Thailand juga menyatakan siap menyelesaikan persoalan perbatasan darat dan maritim dengan semangat bertetangga yang baik. Kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja hingga kini masih dianggap rawan setelah eskalasi konflik pada akhir 2025 dan berlanjut hingga awal 2026. Konflik tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penguatan stabilitas dan rekonsiliasi kawasan Asia Tenggara dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Dalam berbagai sesi pertemuan termasuk retret para pemimpin ASEAN, isu situasi Myanmar hingga pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog menjadi perhatian utama. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN membahas perkembangan terbaru di Myanmar pasca pelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut. Indonesia, kata Menlu Sugiono, sejak awal menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi 5-Point Consensus ASEAN sebagai pijakan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar. Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah perkembangan positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar yang dinilai sebagai progres yang perlu diapresiasi oleh negara-negara ASEAN. Menlu Sugiono menambahkan bahwa perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi komitmen dalam 5-Point Consensus ASEAN. Karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar. Pemilu, ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu diantaranya pembebasan kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi. Saya kira ini merupakan suatu progres dalam rangka memenuhi 5-Point Consensus yang menjadi kewajiban. Ini yang kemudian dibahas, kemudian langkah-langkah terukur apa yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menyikapi progres yang terjadi di Myanmar ini. Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus mengengage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya. Selain isu Myanmar, Presiden Prabowo juga turut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya rekonsiliasi dan dialog dalam menyikapi berbagai persoalan perbatasan di kawasan, termasuk ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Presiden Prabowo menurut Menlu Sugiono menekankan
bahwa persoalan perbatasan sebaiknya dikelola melalui pendekatan dialog, negosiasi, dan kerjasama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebut menurut Menlu Sugiono juga menjadi prinsip yang selama ini dijalankan Indonesia dalam mengelola berbagai persoalan kawasan. Dari Cebu, Filipina, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Duta Besar Rusia untuk Kuba, Viktor Koroneli, menghadiri upacara penghormatan bagi prajurit Soviet yang gugur di Kuba. Upacara digelar di Havana pada Sabtu 9 Mei 2026 waktu setempat dan menjadi bagian dari peringatan 81 tahun Hari Kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Rekaman video menunjukkan pasukan militer Kuba berbaris mengiringi Duta Besar Rusia Viktor Koroneli dan para pejabat lain menuju mausoleum prajurit internasionalis Soviet di Havana. Dalam upacara tersebut, Koroneli memimpin prosesi peletakan karangan bunga dan menaburkan bunga di monumen yang menjadi tempat peristirahatan 67 prajurit Soviet. Para prajurit itu diketahui gugur saat menjalankan misi militer Soviet di Kuba pada era 60-an, termasuk ketika krisis misil Kuba tahun 1962. Saat itu Uni Soviet menempatkan pasukan dan misil di Kuba di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Upacara juga diisi dengan peletakan bunga di depan api abadi dan patung Jenderal Isa Pliev, pahlawan Uni Soviet dalam serangan dunia kedua yang memimpin pasukan Soviet di Kuba pada krisis misil tahun 1962. Acara berlangsung dengan penghormatan militer, lagu kebangsaan, serta pidato para pejabat. Selain delegasi Rusia, upacara ini juga dihadiri pejabat pemerintah Kuba, anggota angkatan bersenjata, serta para diplomat negara sekutu, termasuk Duta Besar Belarus untuk Kuba. Peringatan ini menandai 81 tahun Hari Kemenangan yang diperingati untuk mengenang kekalahan Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai informasi dari belahan dunia masih kami akan sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sorotan Dunia. Pemirsa, sebuah kecelakaan dramatis terjadi di British Columbia, Kanada saat sepeda motor sport terpental hingga tersangkut di tiang lampu lalu lintas setelah terlibat tabrakan dengan mobil mewah. Akibat insiden ini, Jalan Scott ditutup sementara antara Jalan ke-72 dan ke-70. Kecelakaan terjadi di sebuah persimpangan Jalan Scott dan Jalan 72 pada Sabtu waktu setempat dengan melibatkan sebuah motor sport dan mobil mewah. Rekaman video menunjukkan motor tergantung di atas tiang lampu lalu lintas dalam posisi yang tidak biasa setelah terjadinya kecelakaan hebat, sehingga menarik perhatian warga dan pengendara yang melintas. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat belum menjelaskan secara rinci bagaimana motor tersebut bisa terlempar hingga tersangkut di ketinggian. Akibat insiden ini, Jalan Scott ditutup sementara antara Jalan ke-72 dan ke-70 untuk memudahkan proses evakuasi kendaraan serta pembersihan puing-puing di lokasi pasca kejadian. Pengendara motor dilaporkan mengalami luka serius dan telah dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun polisi menyatakan kondisinya saat ini stabil. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan akibat proses evakuasi dan penanganan insiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, badai salju kuat menerjang sejumlah wilayah di Siberia Barat Rusia, termasuk Khanty-Mansiysk dan Noyabratsk. Cuaca ekstrim ini memicu angin kencang, menutup akses jalan, dan menyebabkan tumpukan salju tebal di berbagai area publik. Rekaman video dari Khanty-Mansiysk menunjukkan badai salju lebat menyelimuti wilayah perkotaan.
Angin kencang dan salju lebat membatasi jarak pandang serta mengganggu aktivitas warga. Di kota Noyabrzh, tumpukan salju terlihat menutupi jalan dan sejumlah fasilitas umum. Beberapa area dilaporkan terkubur salju dengan ketinggian mencapai 80 cm. Pusat Hidrometeorologi Khanty-Mansiysk memperkirakan angin kencang hingga 24 meter per detik akan melanda wilayah timur pada malam hari. Gubernur Yugra Ruslan Kukharuk menyatakan sejumlah jalan ditutup sementara demi keselamatan pengendara. Petugas juga dikerahkan untuk membersihkan salju guna menjaga kelancaran lalu lintas. Sementara itu, Wali Kota Noyabrzh Alexei Romanov menetapkan status siaga tinggi. Pemerintah daerah dan pengelola permukiman dikerahkan untuk membersihkan area publik dari timbunan salju. Romanov menambahkan sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh, sementara tempat penitipan anak tetap beroperasi normal. Layanan darurat berada dalam kondisi siaga dan terus memantau perkembangan situasi. Hingga kini petugas masih berupaya menangani dampak badai salju yang melanda sejumlah wilayah di Siberia Barat, Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kota-kota pesisir di Argentina diterjang siklon ekstratropis yang memicu gelombang tinggi, hujan lebat, dan angin kencang. Fenomena ini menyebabkan pantai di Kikin dipenuhi busa laut, sementara otoritas di Mar del Plata menutup sejumlah akses pantai demi keselamatan warga. Rekaman video menunjukkan pantai di kota Queuquén, Argentina, tertutup lapisan busa laut akibat terjangan siklon ekstratropis yang melanda garis pantai negara tersebut. Di kota Mar del Plata, petugas penjaga pantai memasang pembatas keamanan untuk mencegah warga mendekati area pantai yang diterjang gelombang besar. Sejumlah warga menyebut fenomena ini sebagai kejadian langka. Mereka mengaku baru pertama kali melihat air laut mencapai area sedekat itu dengan pemukiman. Badan Meteorologi Nasional Argentina menjelaskan, siklon ekstratropis terbentuk dari pertemuan massa udara dingin, massa udara hangat, dan tekanan udara rendah. Fenomena ini umumnya memicu angin kencang, hujan deras, gelombang tinggi, dan perubahan suhu secara drastis. Otoritas setempat melaporkan badai menyebabkan kerusakan di area pantai, jalan raya, dan fasilitas wisata di Mar del Plata. Direktur Pertahanan Sipil Mar del Plata, Alfredo Rodriguez menyebut, gelombang laut mampu memindahkan batu seberat 80 hingga 100 kg seperti kardus. Kondisi itu membuat otoritas memutuskan menutup akses pejalan kaki dan kendaraan di sepanjang pantai. Meski ada peringatan resmi, fenomena ini tetap menarik perhatian warga dan wisatawan yang datang untuk menyaksikan kondisi laut. Pemerintah nasional dan provinsi telah mengeluarkan status waspada kuning dan orange di wilayah Buenos Aires dan 13 provinsi lainnya. Hingga saat ini otoritas melaporkan evakuasi pencegahan dan kerusakan material di sejumlah daerah, namun belum ada laporan korban jiwa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan hebat menghanguskan ribuan hektar lahan di Florida, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Peristiwa ini mengirimkan asap pekat ke langit Broward County dan memicu respon darurat dari berbagai lembaga. Kobaran api besar melahap kawasan hutan di Broward County, Florida. Asap tebal membumbung tinggi ke langit saat api dengan cepat melahap vegetasi kering di sekitarnya. Awalnya api muncul di dekat Camp Aiken-Mac di tepi Everglades, Florida Barat. Api kemudian merembet ke arah barat dan sempat mengganggu arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi kejadian. Dinas Kehutanan Florida mencatat kebakaran ini telah menghanguskan lebih dari 4.800 are atau sekitar 1.942 hektar lahan. Saat ini, petugas baru berhasil mengendalikan sekitar 20% dari total luas kebakaran. Petugas gabungan terus mengerahkan armada pemadam ke titik kebakaran untuk mencegah perluasan lahan yang terbakar. Meski skala kebakaran cukup besar, sejauh ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka. Warga dihimbau agar tetap berada di dalam rumah guna menghindari dampak buruk asap. Hingga kini, tim gabungan dari berbagai lembaga masih terus berjibaku di lapangan untuk memutus rantai penyebaran api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tim penyelamat masih terus melakukan proses evakuasi pasca ledakan pabrik kembang api di Liuyang, China.
Insiden itu menyebabkan 26 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Tim penyelamat pada Selasa waktu setempat masih terus membersihkan puing dan reruntuhan di lokasi ledakan pabrik kembang api di Luoyang, China. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam berupaya memadamkan titik api yang masih membara dan asap terus mengepul dari lokasi. Sementara itu alat berat dikerahkan untuk membersihkan sisa bangunan yang hangus terbakar. Lebih dari 1.500 petugas darurat dikerahkan, termasuk ratusan personel khusus untuk penanganan insiden tersebut. Pihak pemadam kebakaran menyebut proses pencarian dan penyelamatan terkendala besarnya skala kerusakan. Selain itu, material peledak yang masih tersisa di area gudang menjadi ancaman bagi keselamatan petugas. Hampir seluruh struktur bangunan di lokasi runtuh menyisakan reruntuhan yang luas dan menyulitkan proses evakuasi. Sejumlah korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Rakyat Luoyang. 6 orang dilaporkan masih dalam kondisi kritis, sementara puluhan lainnya dalam kondisi stabil. Warga dalam radius 3 km dari lokasi turut dievakuasi. Salah satu warga menyebut kondisi di lokasi hancur total akibat ledakan. 库区存放大量火药，一是难以转运，直接威胁救援人员安全；二是现场复杂，厂区的墙体、梁柱、屋顶基本坍塌，形成大量废墟，人员被埋，通道堵塞，救援条件受限。 Selanjutnya, Presiden China Xi Jinping meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh serta penegakan tanggung jawab atas insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga di Zitlala, Meksiko Selatan menggelar ritual pertarungan jaguar untuk memohon turunnya hujan. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian penting kehidupan agraris masyarakat setempat. Ritual yang dikenal sebagai Fight of the Jaguars ini menampilkan para peserta yang mengenakan topeng jaguar atau tecuan dan saling mencambuk menggunakan tali di dalam arena berpiagar. Tradisi ini melambangkan permohonan hujan, di mana setetes darah diyakini akan mendatangkan setetes hujan bagi kesuburan tanaman. Persiapan dilakukan sejak beberapa hari sebelum acara dengan memberikan persembahan berupa jagung dan topeng sebagai simbol panen yang baik. Jaguar menjadi simbol penting dalam ritual ini, terkait dengan kepercayaan terhadap dewa hujan Tlaloc dalam peradaban Aztec. Meski terlihat keras, warga menegaskan tidak ada permusuhan karena semua peserta merupakan bagian dari komunitas yang sama. Tradisi ini merupakan perpaduan budaya asli dan pengaruh Katolik sejak masa kolonial Spanyol. Hingga kini, ritual tersebut menjadi simbol kekuatan, kesuburan, dan hubungan manusia dengan alam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memberikan penghargaan kepada pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, di kompleks pemerintahan La Moncloa, Madrid. Pertemuan ini terjadi di tengah sikap tegas Spanyol yang terus mendorong gencatan senjata dan akses kemanusiaan yang lebih luas di Gaza. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menganugerahkan Commander's Cross of the Order of Civil Merit kepada pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, di Madrid pada Kamis 7 Mei 2026 waktu setempat. Francesca Albanese merupakan ahli hukum asal Italia yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menangani isu hak asasi di wilayah Palestina. Selama menjabat, Albanese berulang kali menyerukan pertanggungjawaban atas korban sipil dan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza. Pertemuan ini juga menegaskan posisi Spanyol yang menjadi salah satu negara paling kritis di Uni Eropa terhadap konflik Gaza. Madrid terus mendorong gencatan senjata segera serta perluasan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza melalui serangan udara dan operasi darat. Hingga kini, puluhan ribu warga Palestina dilaporkan tewas dan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan ke-81 Hari Kemenangan, Rusia kembali menyiarkan rekaman jejak perayaan megah di Lapangan Merah Moskow tahun lalu.
Meski di tengah tekanan boikot barat, puluhan pemimpin dunia menghadiri acara ini untuk menghormati jasa Tentara Merah pada Perang Dunia Kedua. Rekaman arsip menampilkan kembali momentum saat alutsista militer Rusia melintasi lapangan merah, diiringi atraksi pesawat tempur yang membentuk warna bendera Rusia di langit Moskow. Presiden Vladimir Putin menyambut sejumlah pemimpin besar dunia, mulai dari Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Venezuela Nicolas Maduro, hingga Perdana Menteri Slovakia Robert Fico. Tak hanya di ibu kota, kemeriahan juga terlihat di sejumlah kota besar seperti Khabarovsk, Yekaterinburg, Samara, dan Volgograd. Pasukan militer dari 13 negara termasuk Vietnam, Mesir, dan Belarus turut serta dalam parade sebagai bentuk penghormatan internasional. Meski ada desakan boikot dari Kiev dan Sekutu Barat, sebanyak 29 pemimpin negara tetap hadir memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam pernyataannya, Presiden Putin menegaskan bahwa kehadiran para pemimpin ini adalah bentuk solidaritas untuk membela kebenaran sejarah dan menghormati jasa para pahlawan. Что нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие победы во Второй мировой войне. То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировали всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Venezuela Nicolas Maduro turut memuji peran besar Tentara Merah dalam sejarah dunia. Verdaderamente el Ejército Rojo, con su gran victoria de hace 80 años, el pueblo ruso y el pueblo soviético y sus héroes políticos, sus héroes militares, con un sacrificio de 27 millones de seres humanos, salvaron a Europa. Pada peringatan tahun ini, pemerintah Rusia memutuskan untuk tidak menampilkan alutsista berat secara langsung karena adanya peningkatan ancaman teroris dari Ukraina. Sebagai gantinya, siaran langsung akan menampilkan rekaman video pasukan Rusia dari garis depan. Untuk menjamin keamanan, Presiden Putin telah menyatakan gencatan senjata pada tanggal 8 dan 9 Mei, sambil memberikan peringatan keras akan adanya serangan balasan masif jika Ukraina mencoba mengganggu jalannya perayaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sorotan Dunia edisi kali ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Shahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.